kita juga membawa draft rancangan undang-undang perampasan aset. Coba bayangkan saudara-saudara, hari ini saja, saya ulangi, hari ini di Jakarta telah terjadi penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta terhadap salah satu dinas kebudayaan di Jakarta. Disinyalir itu nilainya 150 miliar. Bayangkan di Jakarta ada 18 dinas. Bayangkan di seluruh Indonesia ini ada 34, dan terakhir saya dengar ada 38 provinsi. Berapa ribu triliun? Kurang lebih 6.000 triliun anggaran pembangunan negara. Kalau dikorupsi, itu akan merongrong keuangan negara, akan merusak program-program Prabowo Subianto dalam rangka membangun Indonesia emas ke depan. Dan perlu diingat, hari ini kita hanya hadir tidak lebih dari hitungan jari yang kita miliki, baik jari kaki maupun jari tangan. Tapi esensi dan inti serta konten dari usulan kita, tuntutan kita, dan agenda kita ini adalah sebuah agenda yang seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya kami, bukan hanya orang Jakarta, tapi seluruh dunia menginginkan bahwa perampasan aset terhadap tindakan-tindakan kejahatan khususnya di Indonesia terjadi pada korupsi ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan adik-adik kepolisian yang sudah menyiapkan waktu dalam rangka mengawal aksi yang damai dan konstitusional sebagai hak warga negara Republik Indonesia. Terima kasih dan satu kebanggaan juga kepada adik-adikku mahasiswa. Tadi ada Dewan perwakilan mahasiswa dari Unindra, kemudian gerakan masyarakat anti korupsi Garmasi, saya sendiri Bang Jali Bitung selaku ketua formasi Forum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi. Mengingat berapa kali pidato Presiden terpilih Republik Indonesia Bapak Haji Prabowo Subianto yang sudah meneguhkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, terhadap pemberantasan judi, dan telah mencanangkan bahwa Indonesia pada tahun 2024 wajib hukumnya untuk menjadi Indonesia emas. Mengapa? Tadi sudah disampaikan oleh adinda kita Bang Surya dari Muri dan adinda kita serta Bang Mulyadi dari Riau sudah menyampaikan untuk menjadikan Indonesia sebagai Indonesia emas tentunya tidak ujuk-ujuk seperti nawang wulan turun dari langit. Semua ada mekanisme, metode, strategi, dan cara bagaimana kita membangun Indonesia. Betul? Oleh karena itu adik-adikku, para mahasiswa, baik yang hadir hari ini maupun dimanapun Anda berada di seluruh negeri ini, bahwa Indonesia adalah milik kita bersama. Oleh karena itu, saya Bang Jali Bitung menitik beratkan perjuangan ini untuk kalian lanjutkan. Semalam saya juga berkomunikasi dengan Mulyadi dan Surya. Saya ciptakan lagu Selamatkan Indonesia yang terilhami pada 2022 ketika kita di sini aksi besar-besaran. Dan perlu diingat, hari ini kita hanya hadir tidak lebih dari hitungan jari yang kita miliki, baik jari kaki maupun jari tangan. Tapi esensi dan inti serta konten dari usulan kita, tuntutan kita, dan agenda kita ini adalah sebuah agenda yang seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya kami, bukan hanya orang Jakarta, tapi seluruh dunia menginginkan bahwa perampasan aset terhadap
tindakan-tindakan kejahatan khususnya di Indonesia terjadi pada korupsi ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dilakukan hari ini. Saudara-saudaraku para anggota Dewan, 12 Februari yang lalu masih hangat betul kalian menjilat-jilat, menyembah-nyembah, memohon-mohon agar minta dipilih untuk bisa duduk di kursi DPR. Betul? Oleh karena itu perlu kalian catat bahwa anggota DPR dari nomor 00 sampai nomor 057, 575 dan seterusnya itu bisa hadir, bisa duduk bukan karena kecerdasan kalian, bukan karena kehebatan kalian, tapi itu semua adalah hasil dari penerahan amanat rakyat untuk dilaksanakan dan untuk disampaikan, diserap sebagai artikulator untuk menjadi legislator di dalam gedung pura-pura ini. Saya 2019 itu efek dari aksi-aksi unjuk rasa menentang perubahan Undang-Undang KPK nomor 30, akhirnya saya masuk di dalam kerangkeng. Tapi apakah saya menyesal? Tidak. Saya rela untuk bangsa ini, saya rela untuk negeri ini. Sedikit pun saya tidak pernah dendam kepada saudara-saudaraku dan adik-adik kepolisian, karena mereka adalah juga menjalankan tugas negara. Pada saat itu kondisi dan situasi serta suasana politiknya jauh berbeda dengan hari ini. Oleh karena itu kami atas nama aliansi yang hari ini melaksanakan aksi menuntut ditetapkannya dengan segera undang-undang perampasan aset terhadap tindak pidana, baik pidana korupsi, pidana kejahatan, pencucian uang, hasil narkoba, judi dan sebagainya, untuk dirampas oleh negara, dimasukkan ke dalam kas negara untuk meningkatkan APBN kita di luar yang sudah disusun oleh Menteri Keuangan. Bagaimana kita bisa memberi makan gratis? Bagaimana kita bisa menciptakan dan melahirkan generasi-generasi yang kuat, cerdas, berani dan tangguh jika gizinya kurang, pendidikan mahal, sumber daya manusianya lemah? Maka jangan kita minta dijajah. Itu akan terjajah oleh diri kita sendiri karena kebodohan. Betul? Oleh karena itu kita meminta rancangan undang-undang perampasan aset ini untuk segera diundangkan. Dan hari ini kita juga di samping membawa surat yang disampaikan oleh Adinda tadi Mulyadi, kita juga membawa draft rancangan undang-undang perampasan aset. Coba bayangkan saudara-saudara, hari ini saja, saya ulangi, hari ini di Jakarta telah terjadi penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta terhadap salah satu dinas kebudayaan di Jakarta. Disinyalir itu nilainya 150 miliar. Bayangkan di Jakarta ada 18 dinas. Bayangkan di seluruh Indonesia ini ada 34, dan terakhir saya dengar ada 38 provinsi. Berapa ribu triliun? Kurang lebih 6.000 triliun anggaran pembangunan negara. Kalau dikorupsi, itu akan meronggong keuangan negara, akan merusak program-program Prabowo Subianto dalam rangka membangun Indonesia emas ke depan. Oleh karena itu kami minta, hai Bapak Prabowo, sampai hari ini saya Jali Pitung masih tetap menjadi relawan militan Prabowo. Kita minta kepada Pak Prabowo dalam rangka mendukung program komitmen yang Bapak senantiasa kumandangkan. Ratusan video saya sudah dengar, terutama pada saat kita di arena di Senayan. Bapak sudah menyampaikan bahwa tidak ada kompromi dengan korupsi. Betul. Dan itu yang menjadi tagline kami, itu di bawah ada no kompromi pada korupsi. Itu tagline dari formasi kami.
Jadi kita berkomitmen, siapapun koruptornya, kita minta digantung, hartanya dirampas, keluarganya dimiskinkan. Mengapa ini harus dibuat undang-undangnya? Agar memberi payung hukum terhadap para penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, KPK dan kehakiman, untuk menetapkan hukuman tersebut. Kalau boleh kami minta hukum gantung. Bullshit, bohong, dagelan saja. Korupsi itu bisa diberantas ketika hukumannya bisa didiskon, betul? Punya apa? Hasil dari korupsi nilainya triliunan rupiah. Dia bisa bayar pengacara untuk membela dirinya, untuk melakukan upaya-upaya. Bahkan ada terakhir kita dengar, ada upaya penyuapan yang nilainya luar biasa fantastis. Saya 57 tahun hidup di bumi, belum pernah tuh punya duit yang namanya 1 triliun. Itu 1 triliun tunai, logam mulia dan sebagainya. Bayangkan saudara-saudara kita di Papua, bayangkan saudara-saudara kita di pegunungan, yang mungkin makan daging saja hanya 2 hari besar. Yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Bayangkan saudara-saudaraku. Oleh karena itu saudara-saudara semua, saudara-saudaraku di seluruh tanah air, dengan kerendahan hati kami atas nama aliansi pendesak undang-undang perampasan aset, meminta, memohon, menghimbau kepada seluruh saudara-saudaraku seluruh tanah air untuk mendukung, mengawal, serta mendukung aksi-aksi mahasiswa baik di Jakarta maupun di daerah-daerah yang memiliki agenda yang sama, yaitu meminta DPR RI, khususnya Ketua DPR RI, pimpinan DPR RI, dan Komisi 3 tentunya, untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang perampasan aset. Takbir! Tanpa itu hakim akan bilang, bagaimana caranya kita mengambil aset-aset yang haram ini. Ketika undang-undang perampasan aset tersebut sudah diterapkan, sudah diundangkan dan diimplementasikan, maka setiap ada persidangan korupsi-korupsi besar, contoh kemarin apa tuh Palma ya, Palma Group gitu kan, kayak gitu tuh, itu ratusan triliun saudara-saudara. Berapa juta, saya ulangi, berapa juta anak-anak Indonesia yang bisa lahir sebagai sarjana tanpa biaya, betul? Karena uang itu ratusan triliun. Maka ini adalah sebuah pembodohan. Di tempat yang sama, di tahun yang berbeda, saya pernah mengumandangkan bahwa Indonesia harus melakukan reproklamasi, betul? Karena kita sudah jauh melenceng, sudah jauh keluar dari cita-cita luhur kita berbangsa dan bernegara, di mana tujuan kita adalah, tadi sudah disampaikan oleh adik-adik kita yang ganteng dari Indonesia Timur, mengatakan bahwa tujuan inti kita kemerdekaan dan berbangsa serta bernegara adalah menjadikan Indonesia menuju kesejahteraan yang adil dan beradab, serta mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, betul? Sekarang terjadi apa? Diskriminasi wilayah, pembedaan teritorial yang sesungguhnya ini merupakan sebuah kekuasaan dari Tentara Nasional Indonesia. Anda tahu bagaimana yang namanya PSN, Proyek Strategis Nasional, dibiayai oleh negara, pemiliknya swasta. Ada lagi namanya itu Pantai Indah Kapuk, disebut sekarang PIK 2, Pantai Indah Kapuk Sesi 2. Berapa banyak korban-korban keluarga kita yang miskin? Mampukah kita membeli tanah dan rumah dengan angka-angka di atas 2-3 miliar? Bullshit, bohong, ngoroh, kalau kata orang Betawi itu ngoroh, bohong. Oleh karena itu, terkait dengan perumahan, saya sangat setuju. Hei saudaraku, Marwara Sirait,
Kami bangga pada Anda yang berencana mengambil aset-aset hasil koruptor untuk dibangun rumah gratis untuk kepentingan rakyat Indonesia. Hidup Marwara Sirait. Kita butuh pemimpin-pemimpin muda seperti itu. Oleh karena itu hari ini juga saya berdoa secara terbuka agar adik-adik mahasiswa yang hadir hari ini, semoga kalian menjadi menteri-menteri yang baik, menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, menjadi presiden yang baik, menjadi keluarga-keluarga yang baik. Dari keluarga yang baik maka lahir lingkungan yang baik dan negara yang baik. Pemimpin yang baik akan melahirkan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep perjuangan rakyat yang baik pula. Maka Indonesia 2024 insya Allah akan menjadi Indonesia emas. Insya Allah kita doakan semoga Pak Prabowo sehat selalu, panjang umur, bisa memimpin bangsa ini dan mengembalikan kembali, mereproklamasi sesuai dengan tujuan dan cita-cita kita berbangsa dan bernegara, yaitu adalah mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan bangsa, bukan menipu-nipu, bukan membohong-bohongi, bukan mengkriminalisasi mahasiswa, bukan mengkriminalisasi aktivis, bukan mengkriminalisasi ulama, tapi bagaimana kita melakukan sebuah pencerdasan terhadap sebuah bangsa. Kita adalah bangsa yang tua, kita adalah bangsa yang besar, kita punya 700 suku, 800 bahasa, 14.972 pulau, tapi bisa bersatu dalam falsafah Pancasila yang berbeda-beda, dibungkus dengan kebinekaan yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika dalam konsepsi negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk di benua lain, makhluk-makhluk di negara lain. Hanya Indonesia satu-satunya negara punya ribuan pulau, punya belasan agama, punya ratusan kepercayaan, punya ribuan suku dan bahasa, tapi mereka bisa menyatu dalam dentuman suara hiduplah Indonesia Raya. Artinya kita berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, bahkan kita berbeda-beda pulau, tapi kita bisa menyatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, secerdas apapun kita, sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, ini khususnya kepada para legislator yang biasa mengutak-utik angka, tanda baca, huruf dan sebagainya yang kemudian menjadi sebuah undang-undang. Para pendiri bangsa ini sudah memikirkan jauh lebih dari hari ini. Dan kejadian-kejadian hari ini, Indonesia sempat terjadi disintegrasi bangsa. Ingat tahun 2004 Gus Dur jadi presiden. Hari ini kita presiden, pilkada, pilpres dan sebagainya. Terjadi polarisasi, pembelahan massa, pemecahan suku hanya untuk perbedaan sebuah kepentingan. Tapi almarhum para pejuang kita, darah-darah tulang-tulang mereka dulu sudah memikirkan bahwa hari ini pasti terjadi. Maka Pancasila dijadikan sebagai sebuah konsensus kita dalam berbangsa dan bernegara. Kami dari Aliansi Selamatkan Indonesia juga mendukung untuk diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itulah platform kita berbangsa dan bernegara. 2002 amandemen ini hanya untuk tanggung poya-poya oligarki, semua untuk kepentingan-kepentingan pemodal. Karena apa? Karena kita bangga yang namanya Barat. Kita ini sok westernisasi. Apa-apa yang datang dari Barat kita telan bulut-bulut. Padahal kita belum siap menerima demokrasi itu. Hari ini baru saja berlalu kurang lebih 1 bulan. Orang Indonesia dengan selembar aja tuh udah lupa nih dengan ideologinya dia, idealismenya dia. Dengan seonggok sembako itu bisa berubah. Maka tidak heran kita apabila sistem demokrasi, sistem pemilihan umum yang dilakukan seperti ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup, pemimpin-pemimpin yang tidak aspiratif,
pemimpin-pemimpin yang lupa dan tidak akomodatif. Oleh karena itu, aliansi kita hari ini di samping mendesak agar DPR segera menerbitkan juga mengoreksi seluruh perjalanan bangsa selama 79 tahun ya, selama 80 tahun kurang lebih ini harus dikoreksi. Kita harus kembali kepada dasar falsafah kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Beliau ini cerdas semua. Mereka keluar negeri sekolah, dalam negeri juga ngantren. Mereka ngerti agama apa aja. Kita yang sok-sok, kadang-kadang ijazah boleh beli, ngaku-ngaku S2, S3, sosok pasang label, profesor lah apa dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan secara implementatif tidak sama sekali menyentuh untuk kepentingan rakyat, betul? Yang dibutuhkan oleh rakyat adalah penerapannya, pengamalannya, itu yang bisa dirasakan oleh rakyat kita Indonesia. Oleh karena itu, kami atas nama aliansi yang hari ini aksi meminta sekali lagi kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani, dan Ketua Komisi 3 serta seluruh anggota untuk bisa menetapkan dalam paripurna percepatan penerapan penerbitan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Demikian singkat yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih kepada adik-adik polisian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.